Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang System Development Life Cycle atau SDLC. Pertama, ada 5 tahap perputaran pada SDLC, yaitu 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap analisis, ketiga tahap rancangan, keempat tahap penerapan, dan terakhir tahap penggunaan. 1. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dari pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa saja yang melaksanakan. Tahap perencanaan menjadi penting karena permasalahan yang sebenarnya didefinisikan dan diidentifikasi secara rinci. Langkah-langkah tahap perencanaan seperti berikut ini. 1. Menyadari masalah. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Menentukan tujuan sistem. 4. Mengidentifikasi kendala sistem. Semua dari 4 poin itu adalah konsultasi perencanaan. Dan selanjutnya 5. Membuat studi kelayakan. 6. Usulan penelitian sistem. 7. Menyetujui penolakan proyek. 8. Menetapkan mekanisme pengendalian. Selanjutnya 2. Tahap analisis. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dan dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang sudah ada. Langkah-langkah dalam tahap analisis ini ada 6, yaitu pertama, mengumumkan penelitian sistem, kedua, mengorganisasikan tim proyek, yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi, yang keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, yang kelima, menyiapkan usulan rancangan, yang keenam, dan terakhir, menerima atau menolak proyek penelitian. Untuk terakhir, 3 tahap perancangan. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Langkah-langkah dalam tahap perancangan adalah seperti berikut ini, yaitu 1. Menyiapkan rancangan sistem terinci. 2. Mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem. Dan 4. Memilih konfigurasi terbaik. Semua itu disebut tahap rancangan. Di dalam tahap rancangan disebut mengatur rancangannya. Yang selanjutnya 5. Menyiapkan usulan penerapan. Dan terakhir 6. Menyetujui atau menolak penerapan sistem. Untuk 4 tahap penerapan akan dilanjutkan oleh Saudari Amnah. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Pada tahapan ini dilakukan beberapa hal, yaitu coding, testing, instalasi, dan output dari tahapan ini adalah source code, prosedur, dan pelatihan. Langkah tahap penerapan. Yang pertama, merencanakan penerapan. 2. Mengumpulkan penerapan. 3. Hardware. 4. Software. 5. Siapkan database. 6. Siapkan FS fisik. 7. Mendidik peserta dan users. 8. Siapkan usulan ganti sistem. 9. Menyetujui atau menolak penggantian sistem baru. 10. Ganti sistem baru.
5. Tahap penggunaan. Tahap penggunaan memiliki 3 langkah. Yang pertama, menggunakan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan. Yang kedua, audit sistem. Setelah sistem baru mapan, penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu untuk memenuhi kriteria kinerja. Studi semacam ini disebut dengan penelaahan setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seseorang dari jasa informasi atau oleh seorang auditor internal. Yang ketiga, memelihara sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut dengan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, alat pengembangan sistem yang akan dilanjutkan oleh Saudari Vika. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan alat pengembangan sistem. Bagian alir dokumen atau mapping chart merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan informasi atau dokumen. Ini adalah contoh dari bagian alir dokumen. Yang selanjutnya ada diagram arus data atau data flow diagram. DFD atau data flow diagram digunakan pada metodologi strukturasi, analisa, dan desain. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan lebih lanjut. DFD merupakan dokumentasi dari sistem yang baik. Ini ada simbolnya. Yang pertama ada kesatuan luar atau external entity. Keterangannya merupakan kesatuan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di luar lingkungan luarnya yang akan memberi input atau menerima output sistem. Yang kedua, simbol proses. Keterangannya kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh mesin atau komputer dari suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Yang ketiga, simbol arus data atau data flow. Keterangannya, arus data mengalir di antara proses simpanan data dan kesatuan. Arus data ini menunjukkan arus data dari yang masuk ke dalam proses sistem. Selanjutnya ada kamus data file atau data dictionary. Merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Contoh filenya adalah contoh file kamus data file ini. Selanjutnya ada relational database. Merupakan hubungan dari file-file database yang digunakan dalam sistem yang dirancang. Penggambarannya database relationship dilakukan pada proses normalisasi. Selanjutnya ada konteks diagram. Konteks diagram merupakan diagram yang dapat menggambarkan hubungan berkaitan antara sistem dengan pihak-pihak di luar lingkungan sistem dan posisi sistem dalam lingkungan tersebut. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang membutuhkan informasi data bagi sistem. Selanjutnya ada diagram alir informasi. Diagram alir informasi adalah suatu diagram yang menggambarkan informasi yang mengalir dari suatu bagian ke bagian lainnya. Yang terakhir adalah jadwal implementasi.
suatu jadwal yang menerangkan proses implementasi yang sudah direncanakan beserta perhitungan dari berbagai aktivitas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan sekian presentasi dari kelompok 14. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf dan kami masih dalam tahap proses belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.